jika wudhu kita batal karena wudhu yang zahir diperbaharui dengan air yang zahir. Ada tekniknya wudhu, dimulai dari kaki apa kepala? Apa dari muka? Apa dari tangan? Tangan itu bukan rukun. Rukun pertamanya apa? Muka, wajah dulu. Maka wudhu itu ketika berwudhu, bersihkan wajah kolbumu dulu. Yang menatap kepada Allah itu wajah kolbu. Bersihkan dulu itu, baru kemudian bagian yang lain dalam diri. Ya, maka ketika kita menyuci muka, katakan, ya Rabb, wajah ini hina, tidak pantas engkau tatap, tapi izinkan aku ditatap dan menatap. Pakai hati aja, nggak usah pakai lagi wudhu terus angkat tangannya kapan selesainya. Itu dalam hati. Ini yang disalahfahami dari kitab Ihya Ulumuddin dan karya-karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengajarkan doa setiap rukun-rukun wudhu, lalu dikira orang itu bacaan harfiah, dibaca secara literal. Bukan, itu dibaca secara maknawi. Itulah yang disebut berwudu dengan ma'il ghaib. In kunta dzatus sir. Jika engkau betul-betul diberikan rahasia dan punya rahasia, dan memang kita sebenarnya ada rahasia itu. Sirullah itu ada dalam diri. Punya sir enggak di kolbunya? Ada, cuma sadar apa enggak, itu aja. Karena kita punya rahasia di kolbu, rahasia dalam jiwa, rahasia dalam diri, sebenarnya semua kita diizinkan Allah nanti untuk berwudu secara rohani. Ya, satu paket dengan wudu zahirnya. Oke, sahkah wudu? Sahkah sholat tanpa wudu? Maka sah, diterimakah sholat tanpa wudu rohani? Ya, ahli fikih hanya mengajarkan, mohon maaf, ahli fikih sekarang kata Imam Ghazali hanya mengajarkan fikih zahir. Tapi ahli fikih zaman salafus saleh mengajarkan fikih zahir dan batin. Hari ini kalau orang mau sholat, dia hanya memikirkan wudhu yang zahir, tapi tidak mempersiapkan wudhu batin. Oleh karenanya zahir sholatnya sah, batin sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Tempatnya udah bagus, wadahnya udah bagus, ketika dipersembahkan kepada Allah, ternyata rasanya tidak enak, dibuang lagi, dibalikin lagi, dicuekin. Ya. Maka di bagian ujung ya, dikatakan oleh beliau, jika wudhu batinnya rusak, maka kembali lagi bertaubat, berinabat, beristighfar. Kembali lagi. Oleh karenanya